Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasbiqu khairan illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasbiqu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Amma ba'd. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-18 dalam bulan suci Ramadan. Ada saudara-saudara kita yang hari ini sudah memasuki hari yang ke-19. Itu sesuatu hal yang tidak perlu diperdebatkan, sehingga mudah-mudahan ibadah Ramadan kita betul-betul akan mengantarkan kita semua keluar dari kongkong Ramadan menjadi manusia-manusia yang menjadi tujuan ibadah puasa, la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan dapat terturunkan ke hari dengan Nabi Muhammad SAW telah berhasil mengantarkan kita semua dari alam jahiliyah menuju alam yang dunia. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyaknya fadilah, hikmah, keistimewaan, hadiah yang Allah berikan di dalam bulan suci Ramadan, sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan di dalam sebuah hadisnya, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la ta'lamuna an takuna sanatu kulluha Ramadan." Andai kata umatku mengerti, andai kata umatku faham, andai kata umatku tahu dengan semua hikmah, fadilah, keistimewaan, rahasia di dalam bulan suci Ramadan, la ta'lamuna an takuna sanatu Ramadan, maka niscaya umatku akan meminta semua bulan dalam satu tahun itu jadi berapa bulan? Oh, satu tahun berapa bulan? Kalau umat Muhammad kita semua tahu mengenai Tuhan. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fadilah, hikmah, keistimewaan, hadiah, ya, di dalam bulan suci Ramadan itu tambahnya seperti kita banyak nih, ada promo kalau beli mobil 1 unit mobil ini dapat tambahan hadiah bla 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 bla. Kalau beli 1 unit rumah ini ada tambahan bonus, ada tambahan AC, ada tambahan spring bed, tambahan bla bla bla. Kira-kira kalau nggak beli unit mobil itu, kira-kira kalau nggak beli unit rumah itu, bonus-bonus tadi itu dapat nggak? Nggak dapat. Nggak dapat. Sama di dalam bulan suci Ramadan ini, kalau nggak puasa Ramadan, ia mau dikasih pintu royal dalam surga yang disiapkan hanya untuk orang yang berpuasa, diberikan fadilah, mendirikan malam-malam Ramadan dan lain sebagainya, itu nggak bisa didapat kalau tidak berpuasa. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya panitia, dalam kesempatan pagi hari ini saya sebenarnya diminta untuk menyampaikan tentang beberapa kemuliaan yang terkait dengan malam Lailatul Qadar. Tapi ada hal yang lebih urgent menurut saya, mohon maaf, yang harus saya tuntaskan dalam kesempatan yang tidak lama ini, dan tidak dalam sesi tanya jawab, silakan saja. Pertama, ada 2 hal yang saya tuntaskan agar tidak menjadi kesalahpahaman dengan masyarakat, khusus terkait pelaksanaan ibadah puasa. Karena ini sekali lagi, kalau ibadah puasanya nanti nggak benar, maka fadilah, keistimewaan, kemuliaan, bonus-bonus itu nggak dapat, termasuk kemuliaan malam Lailatul Qadar. Dan saya yakin sudah banyak para ustaz, baik di Kultur Marawin maupun yang menyampaikan semua bonus-bonus itu. Pertama, ada sebuah video viral yang insya Allah sebagian jemaah atau kebanyakan jemaah juga sudah dapat. Video viral yang menyatakan bahwa
Orang yang berdoa Allahumma lakasuku wa bika amantu wa ala rizkika afaku sampai terakhir. Doanya ada beberapa macam dari situ aku salah. Kemudian orang yang sudah terbiasa membaca Allahumma lakasuku wa bika amantu, begitu masuk waktu maghrib tiba duduk Allahu Akbar, sudah masuk waktu berbuka, ini belum minum, belum makan, belum membatalkan puasa, tapi sudah didahului dengan Allahumma lakasuku wa bika amantu dan lain sebagainya. Oh, untuk redaksi doa tidak ada masalah, mau versi A, B, C silakan. Kemudian video viral itu menyatakan bahwa orang yang berdoa Allahumma lakasuku sebelum membatalkan puasanya tidak salah. Sementara jamaah rahimakumullah, saya yakin bahwa Pak yang kecil, ustadznya, kiainya, atau siapa saja banyak yang menyampaikan, termasuk saya, ya, yang mengajarkan bahwa sebelum berbuka puasa itu dianjurkan untuk membaca doa Allahumma lakasuku wa bika amantu dan sebagainya. Siapa? Saya mau ngecek dulu di antara jamaah ini, siapa yang sempat mendapatkan video viral itu yang menyalahkan bahwa orang yang berdoa Allahumma lakasuku wa bika amantu sebelum membatalkan puasanya itu salah. Coba siapa yang dapat? Saya ingin tahu dulu. Ada yang dapat? Satu, dua, tiga. Paling tidak coba. Maka dalam kesempatan ini jamaah rahimakumullah, ya, yang menyampaikan video viral itu sebenarnya satu berhubungan dengan saya, ya, teman-teman santrinya Bapak Ibu, beliau itu alumni Banat Al-Anwar, ada juga alumni dari Al-Anwar, dari pertanyaan. Pertama, beliau menyampaikan kesalahan doa itu karena ditinjau dari sisi maknanya saja. Allahumma lakasuku ya Allah, aku telah berpuasa. Wabika amantu dan kepada Engkau kami telah beriman. Wa ala rizkika aftartu dan atas rezeki aku telah berbuka puasa. Hanya melihat dari tinjauan sisi makna kalimat yang semua kata kerjanya itu menunjukkan makna mati atau apa pasti. Padahal dalam kajian-kajian ilmu tidak semua kata yang menunjukkan kata kerja fi'il madhi atau past tense pasti itu bermakna telah. Tidak. Banyak sekali contoh-contoh kata kerja yang itu bentuknya fi'il madhi atau past tense, tapi justru maknanya future, justru maknanya mustakbal, menjadi fi'il mudhari'. Contoh dalam Al-Quran, apa amrullah, apa itu fi'il madhi, telah datang. Amrullah di situ dalam bab sejarahnya dikatakan as-sa'ah, hari kiamat. Apa amrullah itu artinya bukan telah datang hari kiamat, walaupun atanya itu fi'il madhi yang menunjukkan makna past tense. Ata bermakna yakti, ata amrullah, akan datang hari kiamat. Karena litahaqquqil wuqu' pasti akan terjadi, Allah nyatakan di dalam Al-Quran ata amrullah, bukan berbentuk yakti amrullah. Itu contoh di dalam Al-Quran. Ya. Termasuk di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ini saya sebutkan contohnya dalam Al-Quran, kata kerja makna lampau tapi maknanya akan. Dalam Al-Quran, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, ila akhir ini. Kuntum itu bentuknya fi'il madhi, kata kerja makna lampau, tapi bukan untuk makna lampau, justru untuk makna mustakbal. Idza kuntum ila sholati, jika kalian akan melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kalian tentang tata cara berwudu itu. Bukan bermakna idza kuntum ila sholati, jika kalian telah sholat baru berwudu, tidak. Itu saya sebutkan dua contoh saja dalam Al-Quran yang kata kalimat madhi berbentuk fi'il madhi tapi maknanya adalah akan. Contoh yang lain
Ada sebuah kitab yang paling hampir di semua pesantren yang mengajarkan itu, namanya kitab Alfiyah Ibnu Malik, 100 bait lebih. Di awal kalimatnya itu, pengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik ini menyebutkan qala Muhammadun wa Maliki Ahmad Rabbillah khairu maliki qala telah berkata Muhammadun ibnu Malik. Qolanya itu tidak bermakna telah berkata atau telah mengarang, tidak, tapi itu dimakna mustaqbal, akan berkata, akan mengarang. Ya. Jadi banyak sekali kalau hanya ditinjau dari kata apa namanya, kata bentuk lampau, tapi maknanya adalah akan. Contoh yang paling sering ketika di masjid ini sudah menjelang sholat pasti qomat. Ya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, asyhadu Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Perhatikan kalimatnya. Qad qamatis shalah itu kalau ditinjau dari maknanya, qomat itu berbentuk fi'il madhi. Qad qamatis shalah, telah didirikan sholat. Ini baru mau akan. Maka qad qamatis shalah itu artinya sungguh akan didirikan sholat itu. Karena kalau sudah qomat kan menjelang sholat. Qomat itu bentuknya fi'il madhi tapi bermakna mustaqbal. Kenapa? Litahaqquqil wudu', karena yakin bahwa setelah qomat pasti akan melakukan sholat. Nggak ada orang qomat terus qomat kemudian makan. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk kata fi'il madhi yang bermakna mustaqbal. Ada juga bentuknya fi'il madhi yang kemudian maknanya lil insya, karena kalau doa yang sering Bapak Ibu jamaah ingatkan, rahimahumullah, hafidhahumullah, radhiyallahu anhu. Kalau Bilal ketika tahu radhiya, rahimah, hafidhah, itu semua bentuk katanya adalah bentuk kalimat fi'il madhi, tapi maknanya bukan telah. Rahimahumullah, Allah telah menyayangi. Radhiyallah, Allah telah meridhoi. Bukan, tapi maknanya di situ radhiyallah, mudah-mudahan Allah meridhoi. Rahimahumullah, mudah-mudahan Allah menyayangi. Hafizahumullah, mudah-mudahan Allah menjaga. Itu semua bentuk kata-kata kerjanya adalah fi'il madhi yang kemudian bermakna mustaqbal. Ini kalau baru ditinjau dari sisi apa? Dari sisi kata-kata kerja. Belum lagi kemudian jamaah rahimahullah, keterangan di dalam banyak keterangan jamaah rahimahullah. Di dalam beberapa referensi kitab hadis disebutkan juga jamaah rahimahullah. Wa yustahabbu an yatuba inda iftarihi. Wa yaqulu Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Allah Rasulullah SAW karena yatubi dalika inda iftarihi. Inda iftarihi ini artinya tidak mesti harus minum dulu baru mengatakan Allahumma laka sumtu. Ya. Tidak mesti setelah makan dulu baru kemudian mengatakan Allahumma laka sumtu. Tidak, ya. Di dalam beberapa keterangan yang lain juga dijelaskan bahwa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qadima ahadukum asya'ahu falyaqul ismallahi ta'ala wal yaqul Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu subhanaka wa bihamdika taqabbal minna innaka antas samiul alim. Di dalam tabahrur Muhammad. Jadi jamaah rahimahullah mengucapkan doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu, terserah dengan berbagai versi-versi doanya, tidak diharuskan setelah berucap. Yang penting sudah yakin, sudah yakin, Allahu Akbar, masalah ini. Silakan langsung berdoa Allahumma laka sumtu wa bika amantu, baru kemudian minum membatalkan puasanya, baru kemudian makan kurma dan sebagainya. Ya. Jadi jamaah rahimahullah, kesimpulan terkait dengan video tilawah itu pertama bahwa
berdoa untuk buka puasa dengan versi Allah langsung atau versi doa yang lainnya boleh diucapkan sebelum membatalkan puasa. Tapi sebelumnya ini juga jangan terlalu lama. Jangan habis asar sudah Allah langsung itu yang nggak benar. Yang penting sudah Allah sudah masuk waktu lagi. Silakan Allah langsung itu walaupun belum ini. Boleh juga ketika pertengahan, boleh juga bentuk versi video viral itu setelah makan, setelah minum, setelah itu makan kurma, baru Allah tersebut boleh silakan. Ya, jadi dalam hal ini jangan sampai kemudian terjadi perdebatan sengit, apalagi kemudian bermaaf menyalahkan orang yang sudah terbiasa membaca doa itu sebelum berbuka puasa sebagaimana yang diajarkan kepada kita bersama. Ya. Silakan aja sebelum mau di tengah atau setelah nggak masalah. Inilah perbedaan jemaah Allah yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan, apalagi kemudian menyalahkan. Ya, saya tidak masalah terkait dengan versi doanya, tapi dengan kemudian orang-orang yang sudah terbiasa, termasuk maaf. Saya diajarkan oleh guru saya yakin tidak sebarang juga. Ini dalilnya sudah begitu banyak. Mau dicari ratusan kitab yang menyatakan boleh sebelum, pertengahan, setelah itu terlalu banyak. Jadi melihatnya jangan hanya karena satu versi dalam bentuk melihat pandangan kata-kata ilmadi kemudian harus dilaksanakan setelahnya. Perbedaan semacam ini jemaah Allah. Mari kita jadikan sebuah hasanah pemahaman yang harus sama. Ya, jangankan hanya perbedaan baca doa. Di dalam salat aja kan begitu sholat kita yang sudah aturannya begitu sholat kita yang sudah aturannya begitu ketat, itu aja perbedaan itu pasti ada. Ya, sholat subuh pakai kunut nggak pakai kunut tidak masalah. Jangan berdebat tentang pakai kunut sama nggak pakai kunut. Pernah suatu ketika zaman Rasulullah di sebuah pelaksanaan jamaah haji, kalau kita atau mungkin orang tua kita melaksanakan ibadah haji itu sudah mesti pakai pesawat. Kakek nenek kita, ya termasuk ini pernah seketika suatu saat pemberangkatan jamaah haji kloter terakhir sebelum pakai pesawat. Ya. Kalau di Surabaya, sama yang Surabaya itu sehari semalam. Kalau dari Indonesia ke Mekah itu tidak bisa bulan. Dalam riwayat di kapal tersebut saat itu ada dua tokoh sentral, Kiai Haji Idam Holik dari tokoh NU dengan Buya Hamka dari tokoh Muhammadiyah. Di kapal yang memberangkatkan jemaah haji banyak. Pengurus masjid di kapal itu bingung, Pak. Gimana ini? Ada dua tokoh ini, tokoh NU sama Muhammadiyah dalam satu kapal, kayak apa yang imam subuhnya ini. Akhirnya yang ada kebijakan gantian yang imam ini. Ya, sering-sering. Giliran pertama yang imam itu Kiai Idam Holik, tokoh NU, ulama asal Amuntai Kalimantan Selatan, yang diabadikan di tahun 2002. Imam selesai. Begitu selesai rakaat kedua sampai Allahu liman hamidah. Jamaah yang ini Pak sudah siap-siap. Allahumma amin. Tiba-tiba jadi yang boleh ini enggak pakai kunut Pak, langsung sujud. Selesai sholat diprotes sama jamaah ibunya. Ini dulu ini nggak pernah surah subuh nggak pakai kunut karena dia katakan itu boleh sering ribut di belakang ada jamaah dia yang biasa sholat subuh tidak pakai kunut. Besoknya dikira siapa yang bilang? Buya Hamka, tokoh Muhammadiyah. Rakaat kedua begitu sami Allah liman hamidah. Jamaah yang itu Pak langsung sujud. Buya Hamka enggak? Liman adai liman apa itu? Selesai sholat itu protes. Buya, kita ini nggak pernah tahu kok baru sekarang saya tidak pakai kulit. Udah, kalau saya ribut, kan ada yang tidak boleh dan itu yang biasa pakai kulit. Luar.
Itu kalau orang yang tidak pas begitu Pak. Yang bikin geger, yang bikin perdebatan sengit, sampai hal-hal yang nggak terlalu penting dibahas habis-habisan. Itu kan karena ilmunya itu tekak. Karena ilmunya nggak lengkap, karena ilmunya sedikit terjadilah perdebatan habis-habisan sampai caci maki dan lain sebagainya Pak. Ya. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Betapa luasnya Islam ini dalam perbedaan tarawih, ya, 8 rakaat, 20 rakaat, itu perlu diperdebatkan. Ya, kalau di rakaat habis 20 rakaat ada yang menambah lagi Pak. Ya. Maka sekali lagi dalam Allah, perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat ini, mari kita jadikan sebuah hasanah. Yang penting perbedaan itu berdasarkan ilmu, bukan benar perbedaan yang ngawur asal berbeda, tidak. Nah, termasuk nanti mohon maaf kalau penetapan hari raya insya Allah raya sama. Penetapan awal bersawal kemarin menjadi perbedaan, itu biasa, sama-sama memiliki dasar. Jangan kemudian salah satunya mengharapkan anak belum masuk Ramadan, satunya mengharapkan ini sudah masuk Ramadan kok belum puasa. Maka kita bertakwalah pemikiran yang sekali dan malam. Video viral ini kenapa saya menjelaskan, karena di mana-mana saya ngasih pengajian untuk drama, termasuk mahasiswa saya di UIN itu bertanya tentang video. Sehingga ada yang memahami salah praktek-praktek yang sudah selama ini dilakukan. Ini yang pertama coba. Yang kedua jamaah rahimahullah, mohon maaf, ada pemahaman di tengah-tengah masyarakat bahwa ya batas mulai start melaksanakan ibadah puasa itu selama itu dipahami bahwa itu ketika pernyataan di masjid muslim imsak. Itu kan yang terjadi di tengah masyarakat. Ya. Maka jamaah rahimahullah kita harus tahu mana rukunnya ibadah puasa itu, mana sunnah-sunnah ibadah puasa itu, di mana batasan-batasannya. Jangan sampai nggak tahu jamaah. Ya. Kenapa? Karena kalau hukumnya ibadah itu harus dilakukan. Nggak boleh nggak bisa dirawat-rawat jamaah. Tadi sebelum kita sholat subuh mengambil air wudhu, ada hukumnya wudhu. Ya. Begitu juga dengan melaksanakan sholat, kalau misalnya ada hukumnya sholat. Ibadah umroh, ibadah haji ada hukumnya. Apa namanya itu? Ibadah haji termasuk hukumnya ibadah puasa. Ya. Kalau hukumnya wudhu itu ada 6. Kalau hukumnya sholat itu ada 17. Kalau hukumnya puasa ada berapa? Ada yang bisa jawab nggak tahu. Rukunnya puasa ada berapa Pak? Lain dijawabkan. Rukunnya puasa nggak sebanyak rukunnya wudhu yang 6. Rukunnya puasa nggak sebanyak rukunnya sholat yang 17. Rukunnya puasa itu cuma 2. Tapi 2 ini banyak yang nggak tahu. Coba kalau nggak percaya, nanti Bapak pulang dari kuliah subuh ini tanya di rumah sama istri, sama suami, tanya sama anak-anak, puasa, rukunnya puasa ada berapa? Coba kan? Banyak yang nggak tahu. Rukunnya puasa itu cuma 2, niat dan imsak. Niat itu jamaah rahimahullah, bedanya dengan niatnya wudhu, dengan niatnya sholat beda. Kalau niatnya wudhu itu waktunya sangat sedikit sekali. Inda awalil husni minal wajh, inda ghusl wajh. Niatnya wudhu itu hanya waktunya ketika kita membasuh muka dibasuh. Di situ tempat hati untuk melancarkan niat. Ya Allah, saya berwudu menghilangkan rasa. Waktunya nggak sampai 1 menit, bahkan setengah menit mungkin nggak sampai. Ya. Kecuali orang yang was-was. Ada teman saya di pesantren buka pasportnya enggak. Membasuh muka aja ini Pak, nggak sampai 10 menit Pak. Akhirnya teman saya punya metode untuk mengobati orang yang was-was. Apa dia? Pesantren itu dulu tempat wudhunya orang yang Pak, begitu dia was-was ceburkan ke dalam. Habis itu kemudian sembuh dia was-wasnya. Latihannya wudhu itu Pak, indah, bersih wajib sekali.
nggak sampai 1 menit, bahkan mungkin nggak sampai 1 menit. Begitu juga dengan niatnya sholat. Niatnya sholat itu ada indah takbiratul ihram. Ketika bibir mengucapkan Allahu Akbar, di situ hati berfungsi. Ya Allah, saya sholat subuh. Ya Allah, saya sholat tarawih. Ya Allah, saya sholat sebentar selanjutnya. Apalagi kalau kemudian banyak di antara umat kita bahkan di jamaah yang memahami bahwa takbiratul ihram itu ngangkat tangan. Bukan, ngangkat tangan ini hukumnya sunnah. Takbiratul ihram yang wajib itu adalah mengucapkan Allahu Akbar. Itu tidak wajib. Ngangkat tangannya ini sunnah. Makanya nggak usah kaget. Ada yang versi begini, ada yang versi begini, yang macam-macam. Ini masalah sunnah. Ya. Yang wajib itu mengucapkan Allahu Akbar aja, walaupun tangannya diangkat tapi kalau bibirnya ningkem nggak sah sholatnya, karena rukun yang takbiratul ihram belum terlaksana. Nah, ketika bibir mengucapkan Allahu Akbar, disitulah fungsi hati untuk menantarkan niat sholat. Nah, kalau waktunya niatnya puasa itu panjang sekali, Pak. Mulai terbenamnya matahari, masuk waktu maghrib sampai masuknya azan subuh. Silakan niatin setelah berkata, saya suka ingat insya Allah saya naik puasa Ramadan. Habis tahajud baru niat dan membuat tidak boleh. Makanya tidak salah kalau ada kebiasaan di beberapa masjid selesai sholat tarawih kemudian imam mengajak menuntun Allahumma nawaitu sholawatih an adai pada saya. Bagus saja itu. Kalaupun nggak dilaksanakan juga masalah. Yang penting jangan sampai lupa niat. Sebelum subuh dikasih waktu dari ba'da maghrib sampai sebelum azan subuh nggak niat juga itu kebetulan. Makanya ada kebiasaan. Walaupun sekali lagi ini tidak menjadi wajib, habis sholat tarawih imam mengingatkan Allah nawaitu sholawatih, membaca nawaitu sholawatih belum tidak wajib karena itu an-niyatu syai'in muqarinan bil fi'li wa ma'al qalbu wa talaffuzu biha sunnatul. Mengucapkan lafaznya baiknya untuk sholat termasuk melafalkannya umroh, niat asa itu sunnah hukumnya. Wa ma'al qalbu tempatnya itu di hati. Ini pertama Pak. Ya, niatnya apa? Niat puasa. Yang kedua jamaah rahimahullah tentang rukunnya yang disebut dengan imsak. Imsak yang dimaksud itu bukan pernyataan di masjid-masjid imsak, bukan itu yang dimaksudkan menjadi rukun juga. Dikata rukun suci ada kata begitu, Ustaz? Enggak ya? Ada. Tapi itu nggak wajib, itu pernyataan. Imsak siapa biasanya? Yang kelas pendidikan imsak kalau begitu. Ada. Dan di beberapa masjid diingatkan imsak. Itu artinya tahan, hati-hati lah. Tidak lupa. Ketika peringatan imsak itu baru menjadi tanda hati-hati. Ibarat lampu lintas, Pak, itu lampu kuningnya. Hati-hati lampu kuning, hati-hati lampu merahnya ketika azan subuh berkumandang. Oh Pak, begitu Allah betul merahnya, tidak perlu selesai azan. Lampu apa? Lampu merah. Lampu hijau apa? Ketika azan maghrib berkumandang. Ini Pak. Maka mohon maaf Allah karena ini lampu harus memahami mana boleh, mana tidak. Ini andai kata ada jamaah, keluarga jamaah, dari tadi nggak sempat nggak sempat sahur. Begitu peringatan insya bangun, silakan sahur. Boleh sahur, yang penting jangan sampai masuk ada subuh. Apalagi bapak-bapak kalau minum kopi yang saya kasih tinggal sekandang insya jangan dibuang. Silakan tuntas sekali. Ada jamaah yang bersebut merokok, tinggal sekandang.
Kalau sebentar insan terus kalian Pak. Bahwa yang penting jangan sampai masuk dalam suku. Nah, yang menjadi kepentingan saya menyampaikan hari ini, lampu merah itu harus betul-betul diperhatikan. Ya, lampu merah itu betul-betul. Kapan itu dia? Yaitu ketika mulai ada suku. Allah, itu lampu merah. Jadi penting saya sampaikan, mohon maaf kepada Rasulullah. Saya tadi dari settingnya tentang dulu. Saya memberitahu dari air yang di Masjid Istiqomah Kemerdekaan dan air yang di Kantor. Itu Pak, saya sampai disebut lampu dulu begitu sehari. Artinya lampu merah untuk sholat masak dan mulai. Mungkin jadi kampung itu sudah ada. Yang di BDS 1 sudah ada. Saya sampai di parkiran Pak, sampai di parkiran itu saya sudah yang lain sudah hampir selesai ada. Di sini baru mulai ada juga. Banyak hati-hati. Ya, bukan gagahnya hati-hati. Saya di parkiran banyak Pak. Nanti itu sudah baru selesai ada subuh. Di sini baru mulai ada subuh. Karena baru selesai dimatikan oleh jiwa. Baik, bukan dimatikan di sini. Ya, sampai kemudian apa namanya itu udah lampu merah itu masih di lampu merah kalau di hari karena itu adalah sampai kemudian umat yang berpegangan dengan aturan itu di lampu merah kemudian belum mendapatkan belum bersedia. Nah syukur-syukur ini yang lebih baik adalah syukur-syukur ketika peringatan imsak sudah clear semua. Yang tahu sudah selesai, yang mungkin sudah selesai, yang namanya ada sudah tentang, yang ada hubungan suami istri sudah selesai dan ditunjukkan. Tapi harus diperhatikan di mana posisinya, lampu merah posisinya di mana. Kalau lampu hijau nggak perhatikan itu semuanya pada paham semua. Lampu hijau dan lebih lampu lampu merah itu betul-betul diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Ya, biasanya di Indonesia ini orang kalau lampu kuning itu siap-siap bekerja atau siap-siap merokok. Kebanyakan siap-siap merokok. Sebaiknya kalau sudah lampu kuning itu siap-siap berhenti. Tapi ada kata darurat tuh. Jadi kalau menunggu lampu merah ini bisa nggak kejar lagi bapaknya. Boleh saat tertentu silakan. Ini mungkin mengatakan saya jawaban Allah, mudah-mudahan tetap berberkah. Maaf kalau temanya juga dari yang pendidikan, tapi ini beberapa ide yang bisa sampaikan dan sampai kemudian umat terpaham karena kemudian melaksanakan hal-hal. Mudah-mudahan semua rangkaian kepada puasa kita dari awal sampai akhir, semua yang kepada kita karena puasa kita terus semakin baik, semakin baik, semakin baik. Maka dalam Allah sisa Ramadan yang sudah tinggal lebih sedikit ini karena semaksimal ini. Ya, sisa Ramadan kita yang sudah sisa lebih sedikit bulan ini masih terlalu. Tidak ada jaminan bahwa kita akan bertemu Ramadan. Tidak ada garansi bahwa kita masih bisa tarawih berwaktu. Tidak ada yang menjamin bahwa kita masih bisa kerja seperti ini di Ramadan. Maka andai kata usia kita tidak dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, mudah-mudahan usia kita betul-betul khusus dan ini menjadi momentum Ramadan yang terbaik dalam kehidupan. Ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan. Sehingga sisa Ramadan itu dalam Rasulullah mengenai sebaik-baiknya. Dia mulai dengan akhlaknya, kemudian apa itu mimpinya, dausannya dan lain sebagainya. Termasuk perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Kalau harus tarawih betul-betul berpikir, kemudian malamnya banyak akad apa enggak boleh berdoa. Ya, yang sering menjadi pertanyaan karena sholat tarawih sudah betul-betul berpikir, ya. Kemudian malam bangun jam 2, jam 3 sholat tahajud boleh apa enggak boleh? Silakan. Enggak ada masalah, enggak ada.
Ada yang memahami kalau sudah habis sholat tarawih, dia kemudian dengan sholat witir, karena nanti malam tidak masih tahu sholat tahajud. Harus sebelum itu berpikir. Ya kalau kita pemahaman seperti itu yang monggo saja tidak masalah. Tapi jangan kemudian menyalahkan orang yang habis sholat tarawih ditutup witir kemudian mau sholat tahajud tidak diperbolehkan. Sholat tahajud jam 2 jam 3 malam disalahkan karena itu sudah benar witir, tidak salah. Yang tidak boleh itu kata Nabi la witrohi min lailatin wahidin. Tidak boleh melakukan sholat witir 2 kali dalam 1 malam. Tidak boleh. Habis sholat tarawih itu witir, kan udah witir nih. Dan nanti baru nggak boleh witir lagi, itu maksudnya. Ya. Tapi kalau habis sholat tarawih ditutup witir, bangun jam 2, jam 3, setengah 4 mau sahur, kok sholat tahajud lagi boleh. Nanti ada pemahaman tentang masyarakat yang umumnya orang yang sudah sholat tarawih ditutup witir, kemudian habis itu nggak melakukan sholat apa? Sholat tasbih enggak, sholat istighfar enggak, sholat tahajud enggak, sholat qadha hajat enggak. Kenapa? Karena pemahamannya tadi sebagai itu nggak boleh ada sholat setelah sholat witir tadi kalau dikaji di dalamnya. Menurut referensi yang saya punya, kajian yang saya lakukan itu tidak disalahkan. Memang yang dilakukan oleh Nabi la rohi di lailatul wahidati, tidak boleh ada sholat witir 2 kali dalam 1 malam. Itu jamaah Rasulullah. Perbedaan-perbedaan yang ada saya tidak bermaksud menyalahkan apa yang sudah dilakukan yang ada, tapi saya ingin meyakinkan, berikan keterangan bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat itu ada dasarnya. Apa yang dilakukan oleh masyarakat itu ada dalilnya, ada pegangannya, tidak sesuatu yang paling benar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada tanya jawab? Kira-kira suara komunitas? Ada jawab? Tidak ada? Kalau tanya jawab sekarang? Tidak ada ya? Baik, karena situasi kayaknya tidak jelas, sehingga kalau kedua kayaknya tidak tahu. Ada media yang mau tanya jawab apa sekarang? Ada ya? Baik, mungkin bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan apa yang disampaikan di awal sampai akhir, silakan kepada Subhanahu wa taala. Salah kita mengucapkan Abu Malam, Allahumma kita berikan selamat Allah. Dan kami punya kesalahan kita berdoa kalau tidak ada benar subhanallah kita bersedia menyebut selamat bersedih. Kalau itu